Karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Rancangan-Mu selalu indah bagi hidup kami. Karena Engkau yang tahu, bahkan lebih dari tahu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Mari lebih lagi katakan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka setiap jalan kami Tuhan. Membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Jadikan kami Tuhan, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Beri lebih lagi katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Jadikan kami lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji
Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan kami ingin lebih lagi bersuka cita bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwasanya sukacita surga ada di tempat ini. Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Kau hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya kan menuhiku. Lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Terima sukacita surga, amin. Haleluya. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Kami takkan pernah patah semangat Tuhan. Haleluya, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya kan menuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya kan menuhiku. Sukacita surganya kan menuhiku. Sukacita surganya kan menuhiku. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. Shalom. Dalam Yakobus 1 ayat 15 mengatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ketika keinginannya dibuahi, dia akan melahirkan dosa. Dan ketika dosa menjadi matang, dia akan melahirkan maut. Supaya iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita, hal yang perlu kita lakukan adalah hidup dalam kebenaran. Karena kita menghidupi firman, maka iblis tidak berkuasa atas kita. Saya Rizky, Saya Nindya, kami mengajak untuk menyimak info terbaru dari gereja. minggu ini.
Ibadah Raya Minggu 1 November 2020 pukul 7 pagi, 10 siang, dan 5 sore akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Honggo Effendi. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti baptisan, akan diadakan bimbingan pada tanggal 8 dan 15 November 2020 setelah Ibadah Raya 1. Baptisan air akan diadakan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 setelah Ibadah Raya 1. Bagi pelayan Tuhan, mari kita bersama hadir dalam fellowship doa pengerja dan ibadah pentapisan pendeta yang akan diselenggarakan pada Kamis 5 November 2020 pada pukul 6:30 malam dan bertempat di ruang utama CKI Pondok Daun. Demikian info sepekan minggu ini. Nameless, Faithless. glorify the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Miracle worker. You are the miracle worker. Even when I don't see it, you're working. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Firman-Mu ya damai, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya damai, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari yang cinta Tuhan, kita mau katakan, tiada janji-Mu menopang setiap kami Tuhan. Menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Katakan, Yesus, 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 aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan lebih lagi. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Oh Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus,
kami Tuhan. Silahkan Tuhan sendiri yang berperkara atas kami. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun saudara-saudara kami berada. Berkat tangan-Mu menyertai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada pelayan mimbar, saudara-saudara kekasih, jemaat dimanapun saudara-saudara berada. Saat ini kita bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji namanya karena Dia baik. Saudaraku kekasih Allah, melihat hari-hari ini adalah hari-hari bagaimana Tuhan berkarya atas hidup kita bersama. Tuhan melihat pribadi-pribadi kita, di mana pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Di tahun ini Tuhan hendak berperkara kepada kita semua. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema gereja GKI Pondok Daud, menang atas dosa. Ini adalah sesuatu komitmen bersama saudara-saudara seiman. Dan saat ini saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudara berada, kami ingin melihat sesuatu pandangan karakter di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Bagaimana pribadi karakter manusia yang saat ini jatuh ke dalam dosa. Kita akan melihat beberapa segmen dosa, kita akan melihat beberapa hal dosa yang melingkupi kehidupan manusia saat ini. Yang pertama saudaraku adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah merupakan hal yang tidak berkenan kepada Allah atau karakter manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Hawa nafsu, sesuatu yang dilebihkan terlebih nafsu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-15, 1 Korintus 6 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus agar tidak jatuh ke dalam hawa nafsu atau percabulan. Dahulu hawa nafsu itu berpusat kepada hal-hal dosa seksual. Nafsu yang berlebih-lebihan tentang seksual. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam satu kurun waktu perkembangan zaman, hari demi hari, waktu demi waktu, ternyata bahwa tindakan hawa nafsu ini kecuali menimbulkan perzinahan, hawa nafsu ini berbicara tentang hal-hal lain, nafsu-nafsu lain, yaitu tentang nafsu untuk menumpuk harta, nafsu untuk menumpuk uang, sehingga meninggalkan hal-hal yang rohani, meninggalkan penyembahan pujian kepada Tuhan. Nafsu popularitas, apapun jalannya, pokoknya ini tentang hal yang populer untuk dirinya sendiri, apapun ditempuh. Nafsu untuk popularitas, untuk dikenal, bagaimana caranya itu ditempuh. Dan nafsu ingin memiliki sesuatu jabatan yang sekiranya ditempuh
dengan dosa. Apapun dilakukan, percabulan, kecemaran, kemabukan, semuanya ini adalah ada di dalam hawa nafsu. Karakter dosa yang pertama. Karakter dosa yang kedua adalah kerakusan. Rakus waktu itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan makan yang berlebih-lebihan, yang tidak mengingat samping kiri, samping kanan. Tidak mengingat saudara, tidak mengingat orang lain. Pokoknya apapun dimakannya. Tetapi saudaraku, seiring dengan perkembangan pula, kerakusan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menghalalkan dirinya untuk menguasai, menghalalkan dirinya untuk tetap berpegang teguh pada hal-hal yang dosa. Rakus artinya segalanya ditempuh, segalanya dimakan, segalanya diminta, segalanya diambil. Orang rakus, dosa. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini juga termasuk kerakusan. Rakus sampai menyiksa dirinya di dalam 1 Timotius. Menyiksa dirinya, tidak kenal waktu, tidak kenal segala sesuatu yang benar. Pokoknya ditempuh. Hingga dirinya terkena berbagai duka. Rakus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Melihat dosa yang ketiga adalah tamak atau ketamakan. Ketamaan pada prinsipnya hampir sama dengan kerakusan. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hampir sama ketamaan dengan kerakusan. Tamak, ingin menguasai, segala-galanya ingin menjadi milik pribadinya. Segalanya adalah dihalalkan menurut pribadinya. Sehingga banyak orang yang jatuh ke dalam dosa. Tamak tentang uang, tamak tentang harta, tamak tentang kekayaan, tamak tentang waktu, tamak tentang jabatan. Segala sesuatu dihalalkan menurut prinsip dirinya sendiri. Oleh karena itu saudara kekasih, dimanapun saudara berada pada saat ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keinginan-keinginan untuk menguasai dengan tidak memandang orang lain. Tamak saudaraku. Marilah kita melihat orang yang ada di sekitar kita. Mari kita melihat orang yang ada di depan, di samping, kiri, kanan kita. Apakah mereka itu membutuhkan pertolongan kita? Sementara kita ini kelebihan harta dan kekayaan. Sementara ini kita ini kelebihan segala sesuatu. Pandanglah sekeliling kita. Jangan membuat kepentingan sendiri, membuat kepentingan orang lain itu terkalahkan.
orang tidak mau membagikan apa yang ia miliki kepada orang lain. Mungkin sederhana, membagikan senyum sapa, membagikan perasaan, empati, simpati kepada orang lain. Walaupun orang lain ini sebenarnya sangat-sangat membutuhkan. Orang lain melihat kita. Mungkin kita tidak terasa bahwa diri kita ini dilihat oleh orang lain. Padahal orang lain melihat diri kita. Seakan-akan kalau dibagikan, ia akan mengalami kekurangan. Yang keempat, saudaraku, yang banyak sekali orang-orang lakukan ialah kemalasan. Kemalasan adalah bagian dari dosa umat manusia. Kemalasan adalah bagian dari kehidupan yang dipenuhi dengan dosa. Amsal 21 ayat 25 di sana dikatakan, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Tangannya enggan bekerja artinya sesuatu yang tidak mau ia lakukan. Ia tidak mau melakukan sesuatu, tetapi kepinginnya berhasil. Segala sesuatu inginnya dia jalan pintas. Inginnya adalah instan. Orang malas menyenangi jalan pintas. Korupsi. Bagaimana orang ini cepat kaya. Maka bagaimana celah-celah korupsi itu dapat ditempuh. Bagaimana celah-celah untuk mendapatkan uang yang tidak halal, yang tidak sejujurnya ini dapat ditempuh. Orang malas. Orang malas. Strata sekolahnya biasa, tetapi kepingin seperti pendapatan, seperti orang yang punya strata yang tinggi, jabatan yang tinggi. Saudaraku, marilah ingat, tidak bisa kemalasan itu membuat kekayaan. Kemalasan tidak bisa membuat orang itu kemudian melimpah-limpah. Tidak bisa. Kemalasan adalah bagian dari dosa yang mematikan kehidupan manusia. Nepotisme. Bagaimana orang dapat mencari sesuatu hanya dengan rasa persaudaraan. Ingin dibawa orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kemalasan. Pegang peran di dalam dosa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kemalasan itu berkaitan dengan penyembahan berhala. Karena orang itu kepingin jalan pintas, maka minta tolong kepada roh-roh jahat, roh-roh yang tidak benar, roh-roh di luar Kristus. Dimintai kesehatan, dimintai kesuksesan, dimintai segala sesuatu yang membuat hidupnya berubah menjadi baik. Malah saudaraku, sihir, wah seperti disihir. Rumah disihir jadi rumah yang cantik dan bagus. Hasil dari kuasa gelap. Kepentingan sendiri jauh lebih diutamakan orang malas. Dan yang kelima adalah kemarahan. Kemarahan pegang peran di dalam dosa. Kemarahan mematikan kehidupan manusia. Dengan marah. Tidak ada hubungan yang baik lagi dengan orang lain. Dengan banyak marah. Hidupnya sudah tidak nyaman lagi. Dengan marah. Orang tidak dekat dengan Tuhan. Marah. Jika tidak segera dihindari. Akibatnya sangat fatal. Baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Kemarahan dapat berakibat membunuh karakter untuk selama-lamanya.
bahkan membunuh hidupnya sendiri karena marah. Banyak orang yang beralasan bahwa kemarahan itu adalah sesuatu akibat karena tensinya tinggi, karena ada permasalahan sehingga orang membabi buta menyalahkan orang lain, menyalahkan sakit penyakitnya yang berada pada dirinya. Sehingga aku marah karena aku tensiku tinggi. Aku marah karena aku sedang ada masalah. Aku marah karena keluargaku demikian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa tidak dibalik dengan sebuah kelembutan hati? Tapi sekali lagi, inilah karakter dari orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Maka di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, janganlah lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Firman Tuhan yang berbicara bahwa kemarahan itu adalah termasuk sebuah kebodohan. Untuk menyelesaikan masalah dengan kemarahan merupakan sebuah kebodohan. Dosa, saudaraku. Kemarahan dapat berupa perselisihan, perbedaan pendapat yang terus-menerus dijadikan sebuah perselisihan, bahkan perseteruan. Itulah roh pemecah belah, kemarahan. Dosa yang ke-6 adalah iri hati. Saudara-saudaraku dimanapun saudara berada di saat online ini, saya yakin saudara dijauhkan dari iri hati. Tetapi saya ingin mengungkapkan si dosa dengan iri hati. Iri hati adalah cara hidup yang tidak senang atas kesuksesan orang lain. Tidak senang atas keberhasilan orang lain. Kalau orang lain itu berhasil, dia tidak senang. Dia mesti curiga. Dari mana asal muasalnya? Dari mana dia berhasil? Selalu dilingkupi dengan rasa curiga. Sehingga hatinya menjadi tertekan. Hatinya menjadi makin tidak berarti. Dosa, saudaraku, iri hati. Yakobus 3 ayat 16. Di sana dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya mengungkap si dosa dari iri hati. Ternyata dari iri hati itu timbul sebuah kekacauan. Kacau dalam hatinya, gundah gulana di dalam hatinya. Kacau berhubungan dengan famili, keluarga, tetangga. Kacau. Dan terlebih parah adalah segala macam kejahatan berkecamuk di dalam otak dan pribadi serta perasaannya. Karena ada iri hati. Iri hati menyengsarakan. Iri hati membuat orang menjadi benar-benar tidak dapat berpikir positif. Karena yang dipikir adalah hanya iri hati. Yang terakhir yaitu ciri atau karakter orang berdosa adalah kesombongan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sombong, merasa bahwa dirinya itu yang paling benar. Merasa dirinya paling unggul. Merasa bahwa dirinya, kata-katanya itu adalah orang lain. Itu tidak memilikinya.
merasa bahwa dirinya itu paling super. Sehingga apa yang diomongkan seakan-akan dia tidak menyadari bahwa itu menyakiti hati orang lain. Seakan-akan dia tidak menyadari bahwa dari kesombongan itu menimbulkan sebuah dosa yang besar. Merasa tidak ada rendah hati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesombongan menyebabkan seseorang tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada lingkungannya, bahkan terlebih besar lagi tidak peduli kepada Tuhan. Ia merasa bahwa dirinya adalah yang paling tinggi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yesaya 2 ayat 11, Yesaya 2 ayat 11, Tuhan di dalam firman-Nya seperti ini. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Wow, saudaraku, ternyata orang yang sombong nilainya tidak begitu, tidak tinggi, tetapi nilainya di hadapan Tuhan akan direndahkan. Firman Tuhan seperti itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari ketujuh yang saya ungkapkan di hadapan saudara, jemaat kekasih Allah di mana saudara berada, ketujuh ini akan menjadi refleksi bagi hidup kita agar menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkenan kepada Tuhan, pribadi yang dilihat di mata Tuhan adalah pribadi yang menyenangkan. Maka kita merefleksi bagaimana hidup kita. Apakah hidup kita ada di dalam apa yang saya ungkapkan di depan? Apakah kita masih tamak? Apakah kita masih rakus? Apakah kita masih sombong? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita merefleksi diri agar kita berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, saatnya kita mengenal pribadi Tuhan. Kalau aku sudah dosa, kalau aku ini sudah terperosok jatuh di dalam dosa, bagaimana aku melihat engkau? Bagaimana aku melihat pribadimu? Sehingga aku dapat lepas dari semua yang ada di depan. Pasti aku harus melihat pribadimu yang mulia. Pasti aku harus melihat pribadimu yang sungguh-sungguh ajaib. Sehingga aku tidak tergelincir ke sana. Karena aku melihat engkau sosok pribadi yang luar biasa. Yang pertama saudaraku, apa sebenarnya pribadi Allah? Tuhan itu mengasihi saudara dan memiliki rencana yang indah. Sekali lagi, kita mengenal Allah secara pribadi, yaitu Tuhan mengasihi aku. Tuhan punya rencana hidup buatku. Tuhan punya kasih dan masa depanku adalah rencanamu. Sehingga Tuhan tidak sekedarkan menciptakan aku. Tuhan tidak sekedar menciptakan manusia. Tuhan tidak sekedar menciptakan saudara-saudara semua. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihiku. Tuhan mengenal aku. Tuhan membuat aku mengerti bahwa engkau
mengasihi aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia yang sudah berdosa ini, yang penuh dengan dosa ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, ini sering kita dengar. Mari kita sebagai pribadi mengenal pribadi Allah yang sebenarnya. Sebegitu Allah mengangkat, tidak merelakan bahwa umatnya itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga kalau kita mengenal pribadi yang sedemikian mengasihinya, mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dosa-dosa manusia di dunia ini. Maka Ia telah mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Mari kita amini dalam hidup kita, saudara. Sebegitu kasihnya Tuhan. Segitu hebat kasih setianya Tuhan. Sampai-sampai Tuhan tidak merelakan dunia ini jatuh ke dalam dosa. Sehingga sebegitu besarnya aku merelakan diri memberikan anakku yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku, percaya kepada anakku, tidak binasa, tidak jatuh, tidak masuk neraka. Bahkan beroleh hidup yang kekal. Pegang saudaraku, pegang saudaraku. Sedemikian kasih Allah. Kasih Allah, kasih Allah. Terkadang kita firman ini berlalu begitu saja. Orang-orang Kristen yang pegang teguh firman ini, saya yakin merasakan begitu pribadi Tuhan yang paling dalam. Tunduk bersujud menyembah kepada Tuhan. Oh, aku ini berdosa Tuhan. Aku ini jatuh ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Sehingga Engkau memberikan anakmu yang tunggal. Agar kami tidak binasa. Bahkan Engkau menjanjikan beroleh hidup kekal di surga. Yesus datang supaya setiap orang mengenal secara pribadi, yaitu pribadinya Yesus, pribadinya Allah. Saudara tahu, saudara mengenal pribadi orang tua saudara. Pribadi orang tua saudara, saudara kenal. Saudara tahu pribadi suami saudara. Saudara tahu pribadi istri saudara. Saudara tahu pribadi anak-anak saudara. Selagi di dalam keluarga mengenal pribadi suami, istri, anggota keluarga, sedemikian dibina menjadi sebuah kerukunan. Terlebih pribadi yang menjanjikan hidup yang kekal, hidup yang tidak ada kebinasaan, yaitu Allah di surga, di dalam anaknya Yesus Kristus. Oh, pribadi yang luar biasa. Pribadi yang diandalkan. Pribadi yang diagungkan. Pribadi yang dibawa kemana-mana. Pribadi yang lekat di dalam kehidupan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pribadi Yesus Kristus, pribadi yang tak mengenal siapa kita. Orang berdosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mengenal pribadi yang kedua.
adalah Tuhan sanggup menolong. Tuhan penolongku. Tuhan menolong kehidupan umatnya yang telah jatuh ke dalam dosa. Dosa yang paling berat. Tuhan sanggup. Maka bertobatlah saudaraku. Tuhan sanggup. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Gambaran dari sebuah kesombongan, sebuah kemarahan, sebuah iri hati, sebuah kecongkaan yang terdepan. Sombongnya luar biasa, iri hatinya luar biasa, kerakusannya luar biasa. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Tuhan menolong. Tuhan mengangkat dosa-dosa kita. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Bahkan Yohanes katakan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Merah. Merah. Artinya dosa yang begitu parah, dosa yang begitu besar, dosa yang terus menerus dilakukan. Allah sanggup menolong. Bahkan Allah memutihkan seperti salju. Allah sanggup menolong. Bahkan Allah memutihkan seperti bulu domba. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah penolong yang sejati. Penolong yang ajaib. Sehingga orang-orang Kristen dimanapun berada, saat ini adalah saat mengenal Allah yang sejati. Allah yang penolong. Allah yang sanggup, Allah yang mampu. Sehingga kalau undur ada satu ketakutan. Kalau berdiri mundur atau berjalan mundur ada satu ketakutan. Kalau aku nanti tidak sempat ada sebuah pertobatan. Bagaimana Allah menolong aku? Maka berjalanlah maju. Berjalanlah maju, bertindaklah maju. Bertindaklah maju dengan hati-hati berbuat baik, berbuat baik. Mengenal bahwa Allah adalah penolong yang ajaib. Penolong yang sanggup. Penolong yang sejati. Mazmur 37 ayat 19 pernah diungkapkan oleh si pemazmur. Mazmur 37 ayat 19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Maksud dari pemazmur adalah walaupun banyak masalah, walaupun ada masalah, mungkin masalah itu bertubi-tubi, mungkin masalah itu berupa kesehatan, masalah keuangan, ekonomi, keluarga, masalah dengan pekerjaan. Ingatlah, di dalam Mazmur menguatkan bahwa mereka tidak akan mendapat malu. Karena perginya adalah pergi kepada penolong yang ajaib, penolong yang sejati. Tidak mendapat malu. Dan mereka akan menjadi kenyang. Walaupun sedang ada sakit penyakit. Walaupun sedang ada permasalahan ekonomi. Atau permasalahan-permasalahan. Letakkan semua kepada Tuhan. Sehingga kata pemazmur, akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Dipuaskan oleh pertolongan Tuhan. Dipuaskan oleh karya Tuhan yang ajaib.
Ini aku Tuhan, aku sedang mengalami sebuah PHK. Aku sedang mengalami ekonomiku yang semakin turun, bahkan ekonomiku tidak menentu. Aku sedang mengalami pergumulan tentang keluargaku. Aku sedang mengalami pergumulan tentang pendidikan anakku. Serahkan kepada Tuhan. Letakkan kepada Tuhan sebagai penolong. Tuhan akan memberikan, mengangkat hari-hari ini tidak penuh dengan kelaparan. Tuhan akan memberikan satu penghiburan yang sejati. Mengenal pribadi Tuhan yang ketiga adalah Tuhan menjadikan manusia segambar dengan Allah. Tuhan menjadikan manusia segambar. Tuhan mempunyai pribadi, memiliki pribadi ketika menciptakan manusia agar manusia ini punya karakter yang baik seperti Allah. Tuhan memiliki satu sifat yang baik agar yang diciptakan sifatnya seperti Allah. Maka ketika menciptakan manusia agar memuliakan Allah, manusia diciptakan oleh Allah segambar. Binatang bukan segambar. Karena binatang tidak memiliki akal budi. Kalau binatang bisa menghitung itu karena dilatih dengan satu kebiasaan. Tetapi manusia memiliki perasaan akal budi. Ini tujuan Allah. Agar manusia yang dibentuk diciptakan Allah ini adalah manusia yang gambarnya adalah gambar seperti Allah. Seperti yang menciptakan, bukan seperti yang lain. Ini kasih Allah. Coba saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara punya anak, kalau saudara punya keturunan, kemudian keturunan saudara, anak-anak saudara adalah anak-anak mempunyai sifat karakter yang baik seperti saudara. Oh, luar biasa. Ini lu anakku. Anak yang baik, anak yang rajin ke gereja, anak yang rajin menyembah Tuhan, anak yang mengutamakan Tuhan, anak yang rajin untuk persembahan. Oh, luar biasa. Terlebih Tuhan ketika menciptakan manusia, Tuhan menginginkan ciptaannya adalah segambar dengan Allah. Mengenal pribadi Tuhan yang ketiga. Dan pribadi Tuhan yang keempat adalah kita kenal, yaitu Yesus atuh satu-satunya jalan keselamatan. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Mengenal pribadi Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, saya rasa saudaraku tambah lebih semangat, tambah lebih puas, tambah lagi luar biasa di dalam mengenal pribadi Tuhan. Karena Tuhan adalah penyelamat. Tuhan yang menyelamatkan. Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Sehingga orang Kristen kalau mengenal ayat ini kemudian dicamkan terus di dalam kehidupannya. Terus dibawa terus dalam kehidupannya. Orang Kristen tidak akan noleh ke kiri. Tidak akan noleh ke kanan. Tidak akan balik kanan. Tidak akan kemana-mana. Tetap di dalam Yesus. Karena dia adalah juru selamat yang sejati. Sampai-sampai Tuhan Yesus menyatakan diri. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, tidak melalui Tuhan Yesus. Sehingga goal sudah. Orang-orang Kristen ini sudah luar biasa mengenal pribadi
Tuhan. Pribadi Tuhan yang ajaib. Pribadi Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus sendiri menyanggupkan diri, menyampaikan alamatnya jelas kepada Bapa. Dia adalah sebagai jalan. Sehingga orang Kristen berjalan menurut jalan yang benar. Jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku mau tetap hidup bersamamu Yesus. Aku mau tetap hidup bersamamu Tuhan Yesus selama-lamanya sampai aku menutup mata. Sampai Maranatha. Aku tetap berjalan mengikuti Engkau. Karena Engkau telah berjanji di dalam firman-Mu. Akulah jalan dan hidup. Inilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa sekarang banyak juga orang-orang lain yang pergi ke goa-goa, ke tempat-tempat sunyi yang ada pohon besar, bebatuan, di sana membakar kemenyan atau bunga-bungaan, kemudian dia mencari sesuatu yang gaib di sana karena belum mengenal Yesus yang ajaib jalan keselamatan. Tugas kita mengenalkan pribadi Yesus. Mengapa orang itu menganggap bahwa di dalam perdukunan itu adalah di sana sebagai orang yang sakti, orang yang dapat memberikan jalan keluar. Okultisme berkembang karena mereka belum tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Marilah saudara-saudaraku di mana saudaraku berada. Tugas kita mengenalkan kepada saudara-saudara kita. Sehingga saudara-saudara kita jalannya kembali dikembalikan atau jalannya dibenarkan atau jalannya diluruskan. Bahwa jalannya bukan di goa-goa. Bukan di bebatuan yang besar. Bukan di bawah pohon yang besar. Atau bukan di perdukunan. Tetapi jalannya adalah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita perkenalkan dia. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini urusan surga. Ini urusan hidup yang kekal. Ini urusan hidup kelak. Hidup bersama Tuhan di surga. Bukan jalannya seperti yang ada di depan. Jalannya di tempat persunyian. Di pinggir-pinggir sungai. Okultisme. Bukan itu jalannya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Keempat pribadi dari Tuhan yang sudah kita kenal. Menambahkan kehidupan kita semakin luar biasa, semakin dapat mengalahkan si dosa. Karena kita mengenal pribadi Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan yang terakhir adalah bagaimana kita dapat mengalahkan dosa di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah peganglah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong hidup kita. Peganglah Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus adalah sebagai penolong. Menolong hidup saudara untuk tetap berkenan kepada Allah. Roh Kudus mengubah kehidupan. Roh Kudus memampukan kita mengenal itu dosa. Maka Roh Kudus memampukan kita mengalahkan si dosa. Roh Kudus memampukan kita untuk tidak berbuat dosa. Orang terasa kalau akan berbuat dosa. Orang terasa kalau dia mau berkata-kata dengan sombong. Orang tahu karena Roh Kudus kalau dia hidup di dalam kerakusan, ketamaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Kudus. Jangan padamkan roh di dalam hati kita. Jangan anggap rendah nubuatan. Ujilah segala sesuatu
dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Demikian, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging, keinginan daging, keinginan daging dikalahkan oleh Roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh memang penurut, daging adalah lemah. Maka karena Roh ini penurut, ya Roh Kudus, masuklah warna hidup kami, warna hidup saya, agar hidupku adalah seturut dengan kehendak Allah. Hidupku seturut kehendak Bapa, hidupku seturut dengan jalan yang benar. Kuasai kami ya Roh Kudus, karena Engkau adalah sebagai Roh yang penurut. Sementara daging lemah. Jadi kesimpulannya saudaraku, daging itu dapat dikalahkan oleh Roh. Sekali lagi, daging dapat dikalahkan oleh Roh. Roh Kudus dipersilahkan untuk bersemayam. Undang Roh Kudus, undang Roh Kudus. Mengalahkan dosa. Mengalahkan dosa yang kedua adalah tidak meninggalkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kata-kata Tuhan, adalah nubuat-nubuat yang ada di dalam Alkitab. Firman Tuhan adalah sesuatu yang mendidik, menjaga, menuntun kehidupan manusia. Oleh karena itu, jangan segan-segan, jangan bosan-bosan, jangan mengurangi untuk bergumul dengan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, di situ Allah telah berkarya. Sehingga orang yang dapat mengalahkan dosa kecuali orang mengundang Roh Kudus, mengundang Roh Kudus. Maka hidupnya diperbaharui, diperbaharui, diperbaharui dengan firman Tuhan. Baca, rasakan. Baca, rasakan. Baca, nikmati sedalam-dalamnya. Dan nikmati, nikmati, nikmati firman itu. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan yang ke-17, dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Wow, luar biasa. Dengan baca firman, dengan bergumul dengan firman Tuhan, ternyata di sana firman Tuhan membuka wawasan, membuka wacana bahwa firman ini mengajar kehidupan kita yang salah, yang tidak benar diperbaiki, yang tidak benar Allah sanggup memperbaiki melalui firman-Nya. Yang dosa Tuhan berkenan mengampuni dan memberikan jalan-jalan yang benar. Dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah malah lebih luar biasa lagi diperlengkapi perbuatan baik. Artinya hikmat yang daripada Allah, hikmat yang dari atas. Dan saudaraku yang ketiga adalah bagaimana kita dapat mengalahkan dosa. Kepada pelayan mimbar kami mohon untuk naik ke atas mimbar, worship leader, singer, dan pemain musik. Yang ketiga saudaraku adalah
berdoa. Berdoa, sudah ada Roh Kudus, sudah banyak firman, tekunlah di dalam doa. Berdoa, berdoa, berdoa. Sejauh mana kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan dekat di dalam setiap ucapan doa kita. Doa yang diucapkan dengan kata-kata yang benar. Doa yang benar adalah doa-doa yang benar-benar diucapkan dengan tulus. Tuhan mengetahui segala rancangan, segala permasalahan kita. Tuhan punya rancangan. Oleh karena itu, tetap berdoa. Tetap berdoa. Ketika Petrus dalam kelelahannya, dalam kedagingannya diajak Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Petrus ngantuk. Petrus ngantuk dan ngantuk. Maka kata Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging adalah lemah. Saudara kekasih, ternyata Tuhan singkapkan bahwa doa ini adalah terus diutarakan agar manusia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Maka doa ini penting sekali. Bagaimana kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ayo saudara-saudaraku, undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Undang Roh Kudus. Baca firman. Baca firman, rasakan firman itu. Rasakan firman itu. Terus nikmati firman itu indah. Firman itu mengajar. Firman itu mendidik. Dan di dalam firman ada diperlengkapi perbuatan-perbuatan baik. Dan berdoa saudaraku, berdoa. Berdoa. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa. Karena di dalam doa, saudara-saudara kamu tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah mendidik kami, sudah menyatakan hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, karakter manusia, karakter dosa, tapi Engkau ubahkan dengan mengenal pribadi-Mu, pribadi yang luar biasa, pribadi yang luar biasa, benar luar biasa, sehingga kami boleh mengalahkan dosa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup kekal bersama-Mu di surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu.
dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi Evangelis Agustinus Yuwono Tuhan. Kiranya Kau berkati kehidupannya, Kau berkati Tuhan keluarga besarnya. Kami percaya melalui pelayanan beliau Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan mengenal Engkau, bahwasanya Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Berikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk tetap taat dan setia dan menang atas dosa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada hari ini kami juga berdoa bagi gembala sidang kami yang kami kasih, Pendeta Honggo Effendi Tuhan. Berikan berkat-Mu yang tercurah bagi mereka, bagi dia Tuhan. Keluarganya Kau berkati, anak-anaknya, istrinya, orang tuanya, pekerjaannya, bahkan pelayanannya di tempat ini Tuhan Kau berkati. Berikan dia hati Bapa, hati yang mau tetap taat dan setia kepada Engkau sampai akhir hidupnya. Kami percaya melalui pelayanan beliau Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan datang ke tempat ini dan mengaku bahwasannya Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami juga berdoa Tuhan, bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini belum bisa hadir Tuhan di gereja untuk beribadah secara offline. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan mereka dimanapun mereka berada saat ini dengan berkat yang luar biasa, berkat kesehatan yang luar biasa, dan tidak ada satu virus apapun Tuhan untuk ada di keluarga mereka. Kami percaya, kami mau patahkan, kami mau hancurkan di dalam nama Yesus segala virus-virus corona yang ada di tempat ini. Kami percaya perlindungan-Mu Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelayan-pelayan-Mu yang sudah turut ambil bagian dalam ibadah saat ini. Kami percaya Engkau berkati mereka lebih lagi Tuhan, dengan pengurapan yang double porsi. Kami percaya Engkau akan pakai kami lebih lagi menjadi alat-Mu Tuhan. Dan satu hal Tuhan, kami percaya Engkau akan mengurapi kami lebih dan lebih lagi. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami berada di Indonesia ini bukan suatu kebetulan, tetapi kami ditugaskan Engkau Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa Tuhan, sehingga mereka akan terus mengenal Engkau. Bapa, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Saatnya Tuhan, kami mau undur diri, kami mau angkat tangan kami, dan kami ingin mendapatkan berkat yang datangnya daripada Engkau. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau terima segala berkat, pengurapan, kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita boleh menang atas dosa, kita boleh berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kita boleh berjalan dari kemenangan kepada kemenangan di dalam berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku bersyukur padamu.